Assalamualaikum Pak Ustadz, saya lagi hamil, meludah terus, 1 menit bisa 5 kali ngeludah, yang sangat mengganggu saat sholat, ditelan mual dan takut bolehkah saya sholat duduk, mempercepat sholatnya? Waalaikumsalam. Ini yang nanya kayaknya orang sini enak-enak dikit ya. Dah. Jadi ada kondisi di mana secara hukum kita dibolehkan sholat duduk. Ada kondisi di mana kita dibolehkan untuk mempercepat sholat. Namun mempercepat sholat bukan berarti menghilangkan rukun-rukun kewajiban-kewajiban yang ada pada sholat. Kalaulah boleh dipercepat, yang dikurangi adalah sunnah-sunnah. Kalau tasbih biasanya 3 sampai 5, ya cukup sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allah. Subhana rabbiyal a'la biasanya 10, cukup sekali. Nah, itu pengertian boleh kita cepat. Nah, kalau surat-surat yang kita baca ba'dal Fatihah ini rada panjang, maka untuk mempercepat sholat, tetap surat dibaca setelah Al-Fatihah, tapi suratnya pendek. Nah, begitu juga diri. Diri dibolehkan kita duduk saat memang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Fa in lam tastati, kata Nabi, fashalli qa'iman, duduk, salatlah kamu berdiri. Fa in lam tastati, kalau kamu enggak mampu, faqa'idan, kata Nabi. Jadi ulama ini sepakat dari dasaran ini, tidak boleh kita salat duduk kecuali salat sunnah, ya. Tidak boleh kita salat duduk untuk salat wajib kecuali dalam keadaan uzur. Apa uzurnya? Tidak mampu berdiri. Kalau saja alasan yang sedang hamil ini, Ustadz, kalau saya lagi hamil, kalau sholat diri, kepala saya puyeng muter. Nah, kalau kayak gitu boleh duduk. Ini sepakat seluruh ulama. Mazhabuna, mazhabu Syafi'i, Hanafi, Maliki, semuanya boleh. Tapi kalau memang alasannya hanya beludah, maka beludah di dalam sholat, mau jarang, mau sering, itu secara kesepakatan seluruh ulama, bal nukila ijma'an, dinukilkan sebagai ijma', boleh beludah saat kita sholat. Sering Ustaz, sering, nggak apa-apa. Bukan 1 menit sekali Ustaz, banjir aja mulut, emang lagi ngidam. Mungkin gara-gara gedeg sama laki kali ya. Mungkin. Makanya nanti ada pertanyaan kedua, tadi saya baca begitu, gedeg sama laki. Maka beludah aja. Nah, cuman cara beludahnya diajarkan oleh Nabi lewat para ulama imam kita, khususnya mazhab Syafi'i. Kalau kebetulan sholatnya di masjid, sholatnya di musola, pastikan beludahnya jangan ke depan, jangan ke kanan, jangan juga ke kiri, yang ludah kita jatuh ke karpet musola atau masjid. Berarti bagaimana beludahnya kalau di musola, di masjid? Beludahnya ke bagian kantong kita. Perhatiin. Buang kemana? Atau siapin aja tisu. Terus, lah itu gerak ji sekali. Kalau yang kayak begitu berapa kali juga gerak, kagak ngapa-ngapa. Namanya ada Nah, jadi kalau hanya sekedar alasannya beludah melulu, ibu yang saya hormati yang sedang lagi bunting, itu nggak boleh tetap diri. Kecuali ibu alasannya, Ustaz, saya kalau udah diri puyeng, kepala saya muter 7 keliling. Ya duduk, kalau begitu mah nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau hanya sekedar alasannya beludah, ya boleh beludah langsung ke kiri, ke kantong kita, atau pegang aja tisu. Asal beludah, lap. Paham kira-kira? Jadi beludah itu boleh. Beludah itu boleh. Beludah aja. Campur, maaf ya, campur reak. Buah, makanya jadi sini. Kalau lagi sembahyang jamaah, jangan pakai ke bawah. Iya, nggak boleh ke depan, kagak boleh ke kanan. Allah di hadapan kita, ke kanan para malaikat, kiri harus juga ke bawah, wakan kaki. Paham? Ya, jadi kalau alasannya timbang beludah melulu enggak. Tapi kalau alasannya Ustaz pusing 7 keliling, boleh. Itu mah enggak harus hamil. Ibu-ibu
Yang lagi sakit, kalau diri pusing, diri lemas, kagak kuat diri, maka boleh sholat Ustadz, saya rukunya nggak bisa karena lagi sakit, sujudnya juga. Ya cukup sekedar menurunkan, yang nggak ruku, yang nggak begitu juga sujudnya. Namun harus dipastikan posisi sujud harus lebih rendah daripada sambil duduk Ustadz, sambil duduk. Nah inilah yang Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wattaqullaha mastata'tum. Laksanakan apapun yang Allah perintahkan, kembalikan kepada kemampuan kita. Paham? Paham.